Are you ready? Ready. Oke, jadi ini pertama digigit oleh nyamuk Anopheles betina. Lalu habis itu sporozoid di dalam dalam air liur si nyamuk ini masukkan ke dalam darah kita. Lalu habis itu dia masuk ke hepar, lalu di sel hepatositnya dia akan berkembang menjadi skizon hepar atau skizon hati namanya ya. Lalu skizon hatinya pecah, habis itu dia mengeluarkan merozoid. Merozoidnya lepas ke darah, lalu merozoidnya menginvasi atau menginfeksi eritrosit yang ada dalam pembuluh darah. Oke. Lalu habis itu dia akan berkembang di sel darah merah itu dari fase-fase kan ring tuh. Dari ring, trofozoid, skizon, jadi gametosit. Nah, sebagian lanjut jadi gametosit, tidak jadi apa-apa. Lalu sebagian lagi hanya berhenti di skizon, lalu skizonnya pecah, lalu eritrosit terinfeksi. Eritrosit yang terinfeksi pecah maksudnya, mohon maaf ya. Eritrosit yang terinfeksi pecah, lalu melepaskan merozoid baru. Jadi merozoid dari eritrosit tadi keluar, habis itu keluarnya bukan sendiri tapi ada pasangannya dua, sama hemozin sama antigen parasit. Antigen parasit ini kita deteksi di PCR, ya di rapid. Terus habis itu kalau hemozin tuh bentuk hem yang sudah dirubah. Jadi kan awalnya tuh hem yang kalau yang dari aku baca sih hemnya kan beracun ya, jadi dia rubah tuh bentuknya dari hem jadi hemozin gitu, dirubah sama si plasmodiumnya. Lalu habis itu ditangkap oleh makrofag atau monosit, lalu mereka memberikan respon inflamasi, yaitu pelepasan sitokin proinflamasi. Oke, sekarang kita bahas dulu ya gejala-gejala utamanya, yaitu demam periodik menggigil. Kenapa orang itu bisa demam periodik menggigil? Karena waktu dia pengaktifan sitokin proinflamasi ini ya, dia akan mempengaruhi sistem suhu tubuh di hipotalamus, sehingga demam tinggi mendadak dan juga periodik. Kenapa periodik? Karena tergantung spesiesnya, vivax kayak falciparum kayak atau knowlesi atau apapun itu, dia keluar di dalam pecah eritrositnya kan ada waktu-waktunya kan. Contohnya kayak vivax atau falciparum kan dia tertiana. Falciparum tertiana kan? Nah, kan falciparum kan tertiana, berarti kalau tertiana dia 2 hari demam, 1 hari nggak demam kan. Nah, berarti dia pecah darah merahnya itu setiap 2 hari sekali, tiap 2 hari gitu pokoknya. Di buku bilangnya gitu. Pokoknya dia pecahnya tuh 2 kali 24 jam ada di dalam darah. Lalu 1 kali 24 jam dia entah ada atau belum bermanifestasi, nanti dia pecah lagi tuh 2 hari lagi gitu. Intinya paham kayak kenapa dia periodik? Terus karena dia demam sehingga set point atau titik kayak suhunya tuh harus segini gitu loh, kayak patokan suhu tubuh itu kan meningkat tuh di otak, makanya kita demam. That's why tubuh mengirim sinyal kalau suhu darah kamu sekarang ini kayak belum mencapai standarku gitu, sehingga dia kirim sinyal untuk kita menggigil. Biar apa? Biar ngasilin panas lalu bisa mencapai suhu yang ditentukan di otak, yang hipotalamus tadi. Lalu sitokin proinflamasi ini juga dia meningkatkan sensitivitas reseptor nyeri, apalagi kalau viremianya dia ke otot sama sendi, berarti inflamasi di situ, nyeri juga di situ, maka mialgia dan juga artralgia, nyeri sendi. Lalu habis itu sitokin proinflamasi interleukin 1 dan juga TNF alpha itu merangsang CTZ, kemoreseptor TZ-nya lupa. Nah, itu ada di catatanku. Ada di atas ini, ada di bawah. Nah, kemoreseptor trigger zone. Jadi kemoreseptor trigger zone ini merupakan pusat muntah di medula oblongata di area prostema, sehingga ketika dia dirangsang oleh sitokin proinflamasi maka dia akan mengalami mual dan muntah.
Selanjutnya, pelepasan sitokin proinflamasi ini mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga sistem saraf pusat membuat tubuh kita menginterpretasikan kondisi saat ini sebagai malaise, yaitu tubuhnya lemah, letih, lesu, lunglai, berbeban berat. Seperti itu ya. Lalu kita sudah selesai bahas ini yang sitokin proinflamasi. Nanti masalah cerebralnya kita kebelakangkan dulu. Selanjutnya kita bahas kenapa dia bisa hipoglikemi. Oke, kenapa dia bisa hipoglikemi? Saat merozoitnya menginvasi eritrosit, maka si plasmodium yang di dalam eritrosit ini akan selain memakan hemoglobin, dia akan memakan juga glukosa di darah kita lah pokoknya, sehingga akan terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi ini dia bisa memicu tadi ke bawah mual muntah, oh my god, bisa memicu juga malaise kan, namanya orang kayak hipoglikemi pasti dia merasa dia tubuhnya lemas, seperti itu. Lalu setelah itu kita bahas kok bisa sih dia hepatosplenomegali. Jadi ketika eritrositnya pecah, lisis, maka terjadi hemolisis yang meningkat. Lalu akhirnya aktivitas hepar untuk mengolah limbah-limbah dari hemolisis ini aktivitasnya meningkat, dan limpa juga aktivitasnya meningkat untuk menyaring seperti itu ya. Tapi ini nggak aku masukin ke dalam mind map nanti, aku simpan buat pertanyaan aja. Aktivitas hepar yang meningkat itu menyebabkan hepatosplenomegali sehingga bisa menyebabkan jaundice. Lalu hemolisis ini juga dia bisa bisa menyebabkan anemia. Lalu akhirnya HB-nya turun, hipoksia jaringan, dan akhirnya hipoksia jaringan ini bisa kemana aja. Contohnya kalau ke hepar berarti bisa heparnya rusak, dia jaundice juga. Ginjal bisa acute kidney injury. Terus hemolisis yang meningkat nih juga hubungannya ke ginjal kan. Ginjal juga kan menyaring gitu kan. Akibatnya dia kerjanya juga terlalu banyak. Terus habis itu kita akan bahas kenapa dia bisa malaria cerebral. Oke. Dia bisa malaria cerebral karena pelepasan dari sini dulu. Jadi merozoit yang menginvasi eritrosit. Jadi eritrosit terinfeksi merozoit plasmodium ini akan membentuk namanya PFEMP1 atau Plasmodium falciparum erythrocyte, MP-nya 1 nggak tahu. Di bawah ada tulis ya, aku lupa. Pokoknya membentuk PFEMP1 ini dan akan menempel di permukaan membran eritrosit. Intinya kayak ini eritrosit, terus ini dia menempel di sini. Tujuannya untuk apa? Sebagai pelekat nanti ke dinding-dinding endotel kapiler di organ-organ kita termasuk otak ya. Nah, PMP1 ini maka dia akan berikatan dengan reseptor endotel, yaitu ini. Lalu contohnya kita ambil otak, dia akan menempel di dinding kapiler otak, namanya sequestration. Nah itulah pokoknya ya. Terus habis itu dia akan saling menggumpal juga antara eritrosit satu dengan eritrosit lainnya, akan saling menggumpal, lalu namanya kita bilang rosetting. Oke. Tapi mekanisme ini juga bisa terjadi di organ lain. Oke, kita bahas yang otak dulu. Oke, sehingga kalau dia menempel dan dia menggumpal, maka akan tersumbat mikrosirkulasi di otak dan terjadi hipoksia jaringan otak, sehingga menyebabkan malaria cerebral ya, penurunan kesadaran juga. Lalu selain itu, malaria cerebral juga disebabkan karena aktivasi sitokin proinflamasi tadi yang memicu makin banyak eritrosit yang menempel di endotel pembuluh darah. Dia menempel bukan hanya di vaskular otak, tapi juga di semua organ. Makanya bisa multiple organ failure gitu. Oke, selanjutnya sitokin proinflamasi itu juga meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Makanya blood-brain barrier di pembuluh darah di otak itu permeabilitas bisa meningkat, sehingga bisa leakage juga dan edema otak. Edema otak menyebabkan malaria cerebral. Malaria cerebral ujung-ujungnya kejang juga, penurunan kesadaran juga. Tapi kejang ini juga bisa menyebabkan hipoglikemi. Bisa disebabkan oleh hipoglikemi, sorry.
Lalu oh ya aku lupa, Malaise ini, aku balik ke Malaise dulu. Malaise ini juga bisa disebabkan karena HB yang menurun, ya kan? Kalau kita kekurangan HB berarti kita akan merasa lemas juga gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke PFMP1 yang berikatan dengan reseptor endotel. Maka dia akan menempel di endotel misalnya pembuluh darah organ lainnya, apapun. Sehingga dia akan menyumbat juga di situ dan akan terjadi hipoksia jaringan juga, misalnya jaringan hepar, jaringan mungkin paru-paru kayak gitu ya. Terjadilah multiple organ failure gitu. So endingnya dia meninggal.